Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita belajar lagi hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2020. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bahas tematik, tapi dengan buku yang berbeda, yaitu di tema 3. Nah, di tema 3 hari ini kita akan masuk pada subtema 1. Nah, di subtema 1 buku 3 itu atau tema 3 itu judulnya adalah penemu yang mengubah dunia. Tokoh dan penemuan. Kemudian di subtema 1 itu penemu yang mengubah dunia. Kita masuk ke materi pertama. Materi pertama kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan alam atau IPA. Tujuan pembelajarannya setelah mendengarkan dan menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi atau mengenali secara lebih jauh, lebih teliti tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Kemudian mampu mengidentifikasi rangkaian seri atau mampu mengenali lebih jauh, lebih mendalam tentang rangkaian seri dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan lengkap. Oke, jadi kita hari ini akan belajar tentang rangkaian listrik. Kemudian kita akan lebih mengenal tentang rangkaian listrik seri. Nah, apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik rangkaian listrik merupakan gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan pada sebuah sumber tegangan sehingga menghasilkan arus listrik, atau kita sebut dengan setrum. Nah, rangkaian listrik berdasarkan susunannya ini dibagi menjadi 3. Ingat, rangkaian listrik berdasarkan susunannya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, rangkaian paralel, rangkaian seri, dan rangkaian campuran atau rangkaian kombinasi. Nah, rangkaian listrik ini terbagi menjadi 2. Ada rangkaian listrik terbuka, ada rangkaian listrik tertutup. Oke, sekarang kita masuk ke komponen-komponen listrik. Apa itu komponen-komponen? Bagian-bagian yang menyusun rangkaian listrik itu sehingga menjadi sebuah rangkaian dan menghasilkan arus listrik. Nah, rangkaian listrik, komponen-komponen listrik itu secara garis besar terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah komponen-komponen yang menghasilkan listrik seperti baterai, aki, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah komponen listrik, komponen yang menghasilkan listrik. Ingat ya, yang menghasilkan. Berarti yang menghasilkan ini adalah sumber tenaga listriknya. Jadi kalau misalnya tidak ada komponen ini, maka tidak akan tercipta arus listrik. Nah, ada lagi komponen yang memakai atau yang menggunakan listrik. Contohnya lampu, nanti ada saklar, kemudian nanti ada yang lain. Tapi secara garis besar komponen-komponen listrik ini terbagi menjadi 2. Ada yang menghasilkan listrik, ada yang menggunakan listrik. Nah, untuk alat-alatnya nanti ada beberapa. Apa saja yang menggunakan listrik, apa saja yang menghasilkan listrik. Nah, arus listrik. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. Apa sih itu gelombang elektromagnetik? Oke,
Sampai sini paham? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. Jadi kalau kalian misalnya ditanya apa sih itu listrik, arus listrik atau strom atau apalah namanya, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. Oke, apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik magnetik adalah gelombang yang dapat merambat meskipun tidak ada media perantara. Ini adalah gelombang elektromagnetik. Kemudian gelombang ini terbentuk karena atau dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik. Jadi medan magnet gelombang ini atau arus listrik ini dapat terbentuk karena ada perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi pada sebuah rangkaian listrik. Paham ya sampai sini? Oke, nah sekarang kita akan mencoba menggambarkan komponen listrik sederhana. Di buku kalian di sana bisa kalian buka halaman 1 kemudian kalian bisa buka buku tema 3 itu halaman 4 dan halaman 28. Nah, pada halaman 4 itu di sini ada rangkaian listrik sederhana. Ini ada 4 komponen listrik di dalam rangkaian listrik ini. Nah, rangkaian listrik ini adalah senter. Oke, di dalam senter terdapat komponen-komponen yang menghasilkan arus listrik atau apa namanya tadi? Gelombang elektromagnetik. Oke, ada 4 komponen di sini. Ada 4 komponen-komponen yang menghasilkan listrik. Yang pertama adalah baterai. Baterai adalah sumber energi listrik. Oke, paham ya? Baterai di sini fungsinya adalah sebagai sumber energi listrik. Jadi, jika tidak ada baterai, maka tidak akan berfungsi. Kedua adalah reflektor. Apa sih reflektor, Pak? Nanti kita bahas. Yang ketiga adalah logam penghantar atau media penghantar. Di sini bentuknya logam ya. Ini menghantarkan dari kutub negatif. Ini kutub negatif. Yang ini kutub positif. Jadi media penghantar atau logam ini yang menghubungkan kutub negatif dan kutub positif, sehingga nanti terjadilah pertukaran arus. Oke. Nanti bertemu antara medan magnet dan medan listrik itu bertemu dan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, yang kemudian saklar. Nah, fungsi saklar ini untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik. Nah, reflektor, apa itu reflektor? Reflektor adalah alat untuk memfokuskan cahaya lampu senter. Jadi untuk memantulkan. Jadi memantulkan cahaya, menghimpun dan memantulkan cahaya sehingga cahaya itu dapat dibiaskan jadi ke semua arah atau difokuskan ke satu titik. Nah, ini fungsi reflektor. Kemudian fungsi baterai itu tadi sebagai penyuplai atau sumber arus listrik. Kemudian fungsi logam adalah penghantar arus listrik dari baterai ke lampu. Saklar untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang mengalir ke lampu dari baterai ke lampu. Ini fungsi saklar.
Oke, sampai di sini paham ya? Di sini berarti ada 4 komponen listrik yang dipakai. Nah, kita akan masuk ke rangkaian seri. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri adalah rangkaian yang hanya ada satu jalur. Jalur arus listrik mengalir dari sumber arus listrik. Jadi rangkaian rangkaian seri ini hanya ada satu jalur dari sumber kemudian sampai kepada lampu-lampu atau nanti bahan yang akan dipakai oleh listrik. Nah, pada rangkaian seri semua lampu bersusun berurutan. Jadi si lampu-lampu ini berurutan disusunnya. Pada rangkaian seri, bila satu lampu dimatikan, maka aliran listrik akan berhenti dan semua lampu juga akan mati. Ini rangkaian seri. Nah, kita lihat. Nah, Bapak coba gambarkan. Ini adalah sebuah rangkaian seri. Lihat, ini sumber listrik atau sumber tenaga listrik berurutan, lampu berjajar dan berurutan. Lihat, hanya dalam satu jajaran. Kabelnya pun atau medianya pun sangat sederhana. Oke. Nah, ingat tadi bila satu lampu, kita namai dulu. Ada lampu A, lampu B, dan lampu C. Oke, ada 3 lampu di sini. Ada lampu A, B, dan C. Dengan satu dengan satu sumber listrik. Nah, bila salah satu lampu kita matikan, maka apa yang akan terjadi? Lampu ini mati, putus, pecah, atau kita ambil, maka semua lampu akan padam. Ini adalah rangkaian seri. Jadi kita ulang, jika satu lampu dimanapun ya, mau A, mau B, mau C, tapi di sini Bapak gambarkan lampu B yang dimatikan, maka lampu A dan lampu C itu akan langsung padam. Oke, paham ya sampai sini? Ini kekurangan rangkaian seri. Nah, setiap rangkaian listrik ada kekurangan dan kelebihan. Nah, keuntungan dari rangkaian seri adalah secara umum ada 3. Yang pertama, keuntungan dari rangkaian seri yang pertama adalah besar kuat arus listrik yang tidak dibagi, sehingga lampu dalam rangkaian seri lebih terang, atau kuat arus listrik yang mengalir pada tiap bagian itu sama. Jadi lampu akan terang, lampu akan lebih terang. Yang kedua, keuntungan dari rangkaian seri adalah lampu yang berada pada rangkaian seri akan menyala lebih terang sama. Yang ketiga, lebih sederhana dan memerlukan sedikit kabel dalam penyusunan rangkaiannya. Jadi ketika kita membuat rangkaian tidak terlalu ribet. Nah, tapi karena lebih terang dan menggunakan arus listrik lebih besar, maka energi listrik yang digunakan juga lebih besar atau boros. Dan bila satu bagian mati seperti yang Bapak contohkan tadi, maka semua bagian akan padam atau akan mati. Ini kekurangan rangkaian seri. Nah, ini adalah penerapan atau penggunaan rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali dalam lingkungan kita atau dalam keseharian kita menggunakan rangkaian seri. Nah, yang pertama adalah senter. Senter menggunakan rangkaian seri dalam penyusunan rangkaiannya. Kemudian lampu neon, setrika, lampu indikatornya ya, lampu indikator pada setrika, pada kulkas itu menggunakan sistem rangkaian seri.
Kemudian saklar pun menggunakan rangkaian seri. Yang selanjutnya ya lampu LED perayaan Agustusan atau Lebaran, itu menggunakan rangkaian seri. Lampu jalan dan terakhir lampu hias, lampu alun-alun di kota, di taman, ini menggunakan rangkaian seri. Jadi alat-alat yang Bapak contohkan ini hanya menggunakan satu tombol atau satu saklar. Maka ketika kita matikan satu saklar, semuanya akan mati, atau ketika putus satu, maka semuanya akan putus. Ini adalah cara ketika di taman, di jalan, dan di tempat-tempat yang lain. Ini adalah rangkaian seri sangat penting karena kita tidak repot mematikan satu persatu. Oke, nah rangkaian listrik. Nah, next kita akan belajar tentang rangkaian listrik paralel. Kemudian ada lagi rangkaian listrik namanya rangkaian listrik ganda, rangkaian listrik bisa dibilang rangkaian listrik campuran, atau rangkaian listrik kombinasi. Oke, sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih, dan ingat, silahkan isi absen kalian di bawah ya, di kolom bawah. Jika ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, silahkan ditanyakan menggunakan chat WhatsApp, boleh ditelepon, boleh video call, boleh voice note, atau komen di kolom komentar di bawah ya. Kemudian Bapak tunggu pertanyaan dan lain sebagainya itu sampai jam 12. Oke, kalau tidak ada pertanyaan sampai jam 12, kita tutup materi kita. Oke. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.